Sidakaya, Gintung Reja, Gandrung Mangu, Cilacap, Jawa Tengah. Inilah kampung yang menurut pandangan kami sangat ironi. Kenapa saya sebut sangat ironi? Bagaimana tidak, kampung kecil ini dan juga kampung di sekitar adalah penghasil devisa yang sangat besar. Coba tengok tempat tinggal mereka yang sangat mewah dan megah untuk ukuran desa kecil. Walaupun tidak dipungkiri masih ada beberapa yang sederhana. Sebelumnya saya mohon maaf, saya memang tidak dilahirkan di kampung ini, tapi saya sudah menjadi bagian dari kampung ini. Mata pencaharian penduduk di sini adalah petani dan pembuat gula kelapa, deres. Tapi kenapa tempat tinggal mereka begitu mewah? Saat pertama saya datang ke kampung ini, saya sangat kaget. Saya melihat lampu senter di atas pohon kelapa pada jam 9 malam. Dan saat saya pergi ke masjid pada waktu saya akan sholat subuh, pada saat orang masih terlelap dalam tidurnya. Bahkan saat hujan turun mereka kadang masih harus naik ke atas pohon untuk mengambil hasil deres karena takut tercampur air hujan. Itulah mata pencaharian mereka yang harus mereka jalani sebagai pembuat gula kelapa, walau berat demi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Begitu juga yang bertani, tidak beda jauh dari pembuat gula kelapa nasibnya. Saat kurang beruntung air laut naik ke persawahan mereka. Karena kampung ini memang hampir sejajar dengan laut, walaupun agak jauh dari laut. Dan kampung ini dulunya rawa-rawa, yang akhirnya membuat padi mereka harus mati karena terkena air laut. Dengan situasi yang seperti itu, maka anak-anak mereka jarang yang mau melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Mereka memilih merantau ke kota. Merantau ke kota pun tidak menjamin mereka bisa berpenghasilan besar, karena juga terbentur pendidikan. Juga karena orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai pendidikan mereka yang lebih tinggi. Dari sinilah sebagian anak-anak muda di sini, bahkan yang sudah berkeluarga, pilih mengadu nasib ke luar negeri. Ada beberapa negara tujuan mereka, di antaranya Malaysia, Hong Kong, Brunei, Timur Tengah, dan Korea. Dan masih banyak lagi. Itulah beberapa negara yang mereka tuju. Bagaimana dengan biaya? Itulah masalahnya. Tapi dengan terpaksa dan impian untuk mendapatkan penghasilan yang banyak dan mengangkat martabat keluarga dan kampung mereka, mereka menjual sawah yang ada di tempat keluarga mereka bergantung hidup. Dari hasil merantau ke luar negeri itulah yang bisa kita lihat sekarang. Mereka bisa membangun tempat tinggal yang megah dan mewah untuk ukuran kampung mereka. Bahkan desain mereka ada yang disamakan seperti tempat negara mereka bekerja. Bisa membelikan orang tuanya kembali sawah, pengganti sawah mereka yang dijual, dan juga untuk tabungan mereka sendiri. Inilah yang saya sebut kampung ironi. Di saat penduduk kampung ini sudah bisa mengangkat martabat kampung ini dengan kemegahan tempat tinggal mereka, mengalirkan devisa yang bisa ratusan juta per bulan, seolah mereka tetap dianaktirikan oleh negara, tidak diperhatikan. Bagaimana tidak,
Jalan di kampung ini sangat tidak layak dengan kemewahan rumah di samping kanan dan kirinya. Jalan tanah berlubang yang dalam. Jika kemarau, debu berterbangan dan hinggap ke rumah mewah tersebut sangat tebal. Jika musim penghujan, jalan di sini seperti sawah dan sangat licin. Kubangan di mana-mana, dan jika tidak hati-hati, kita bisa terperosok ke selokan air. Beberapa waktu lalu saya mampir ke kampung ini dengan memakai kendaraan roda 4 karena kami memang tidak tinggal di kampung ini. Hanya mungkin setahun sekali kami ke kampung ini untuk bersilaturahim dengan orang tua dan saudara. Saya berjalan kurang lebih 1 kilometer, saya tempuh sekitar 30 menit. Berbeda jauh saat saya berjalan dari luar kampung ini ke sebuah kota kecil yang jaraknya kurang lebih 40 km. Hanya saya tempuh dengan 1 jam. Itulah gambaran yang sangat ironi kampung ini. Kas negara sudah terisi dengan biaya izin perjalanan dan bekerja ke luar negeri. Belum lagi saat mereka sudah bisa mengirimkan uang ke kampung mereka. Inilah pahlawan devisa negara yang menurut kami bisa ratusan juta dan bahkan miliaran rupiah per tahunnya. Mereka tidak meminta tanda jasa untuk dipajang di dada, dipajang di rumah, atau dipampang di pinggir jalan seperti mereka memajang foto mereka saat 5 tahunan. Yang mereka inginkan hanyalah, lihatlah kami sebagai penghasil devisa negara, dan tolong bangun kampung kami, terutama akses yang bagus ke kampung kami, agar orang tua kami yang masih membuat gula kelapa dan petani bisa dengan mudah menjual hasil jerih payah mereka dengan mudah dan untuk kebahagiaan anak keturunan kami kelak. Janganlah kami dicari hanya 5 tahun sekali, sesudah itu kami dilupakan. Salam.